Senjata dalam adegan pertama. Prediksi-prediksi yang membanjiri buku ini tak lebih dari upaya mendiskusikan dilema-dilema masa kini dan ajakan untuk mengubah masa depan. Memprediksi bahwa manusia akan berusaha meraih mortalitas, kebahagiaan, dan keilahian adalah sama halnya dengan meramalkan bahwa orang yang membangun rumah akan menginginkan hamparan rumput di halaman depan. Sangat mungkin. Namun, begitu Anda utarakan itu dengan suara keras, Anda mulai bisa berpikir tentang alternatif. Orang tersentak oleh impian immortalitas dan keilahian bukan karena impian itu begitu asing dan mustahil, melainkan karena tidak lazim untuk dinyatakan segamblang itu. Namun ketika mulai memikirkan tentang itu, kebanyakan orang menyadari bahwa itu sesungguhnya masuk akal. Terlepas dari keangkuhan teknologis dari impian-impian ini, secara ideologis semua itu adalah berita baru. Selama 300 tahun, dunia telah didominasi oleh humanisme yang mengorbankan kehidupan, kebahagiaan, dan kekuatan Homo sapiens. Upaya untuk meraih mortalitas, kebahagiaan, dan keilahian sejatinya mengambil cita-cita humanis dan yang sudah lama ada pada konklusi logis mereka. Upaya ini menempatkan di atas meja apa yang sudah lama kita sembunyikan di bawah serbet kita. Meskipun demikian, sekarang saya ingin menempatkan sesuatu yang lain di atas meja senjata. Sebuah senjata yang muncul pada adegan pertama untuk ditembakkan pada adegan ketiga. Bab-bab terakhir ini mendiskusikan bagaimana humanisme penyembahan terhadap manusia telah menaklukkan dunia. Namun naiknya humanisme juga mengandung bibit-bibit kejatuhannya. Sementara upaya memperbarui manusia menjadi Tuhan membawa humanisme kepada konklusi logisnya. Secara simultan ia mengekspose cacat-cacat inheren humanisme. Jika Anda mulai dengan cita-cita sesat, Anda sering mengapresiasi kelemahan-kelemahannya hanya ketika cita-cita itu mendekati realisasi. Kita sudah bisa melihat proses ini berjalan di kamar khusus rumah sakit, demi keyakinan humanis yang tak bisa dikompromikan pada kesucian kehidupan manusia. Kita menjaga orang-orang agar tetap hidup sampai mereka mencapai suatu keadaan menyedihkan, sehingga kita dipaksa bertanya, apa sesungguhnya yang begitu sakral di sini? Demi keyakinan humanis yang serupa, pada abad ke-21, kita kemungkinan akan mendorong manusia secara keseluruhan menembus batasnya. Teknologi yang sama dapat dipakai, teknologi yang sama yang dapat memperbarui manusia menjadi Tuhan, bisa juga membuat manusia menjadi tidak relevan. Misalnya, komputer yang canggih untuk memahami dan mengatasi mekanisme penuaan dan kematian mungkin juga cukup andal untuk menggantikan manusia dalam setiap dan semua tugas. Karena itu agenda real dalam abad ke-21 akan jauh lebih rumit ketimbang apa yang diketengahkan pada bab pembuka yang panjang ini. Saat ini tampak bahwa immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian menempati posisi puncak dalam agenda kita.
Namun ketika kita semakin dekat pada pencapaian tujuan-tujuan ini, gejolak-gejolak yang ditimbulkan kemungkinan akan membelokkan kita ke tujuan yang sama sekali berbeda. Masa depan yang digambarkan dalam bab ini semata-mata hanyalah masa depan dari masa lalu, yaitu sebuah masa depan yang didasarkan pada ide-ide dan harapan yang mendominasi dunia selama 300 tahun terakhir. Masa depan yang sesungguhnya yakni masa depan yang lahir dari ide-ide dan harapan-harapan dari abad ke-21 mungkin akan berbeda sama sekali. Untuk memahami semua ini, kita perlu kembali ke belakang dan menyelidiki siapa sesungguhnya Homo sapiens, bagaimana humanisme menjadi agama dominan, dan mengapa upaya mewujudkan impian humanis kemungkinan akan menyebabkan disintegrasi kemanusiaan itu sendiri. Inilah rencana dasar dari buku ini. Bagian pertama buku ini akan melihat hubungan-hubungan antara Homo sapiens dan binatang-binatang lain dalam upaya memahami apa yang membuat spesies kita begitu istimewa. Sebagian pembaca mungkin bertanya-tanya mengapa binatang mendapat perhatian begitu banyak dalam sebuah buku tentang masa depan. Dalam pandangan saya, Anda tidak bisa melakukan diskusi serius tentang alam dan masa depan manusia tanpa memulainya dengan rekan binatang kita. Homo sapiens sudah berusaha dengan segala daya untuk melupakan fakta bahwa ia adalah binatang, dan nilai pentingnya berlipat ganda untuk mengingat asal muasal kita pada saat kita berusaha mengubah diri menjadi Tuhan-Tuhan. Tak ada penelusuran masa depan keilahian kita yang dapat mengabaikan masa lalu kita sebagai binatang, atau hubungan-hubungan kita dengan binatang-binatang lain. Karena hubungan antara manusia dan binatang adalah model terbaik yang kita miliki untuk hubungan masa depan antara manusia super dan manusia. Anda ingin tahu bagaimana cyborg super pintar mungkin akan memperlakukan manusia berdaging dan berdarah. Lebih baik kita mulai menelusuri bagaimana manusia memperlakukan sepupu-sepupu binatangnya yang kurang pintar. Ini bukan analogi sempurna tentu saja, tetapi inilah pola dasar terbaik yang benar-benar bisa kita observasi ketimbang hanya membayangkan saja. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari bagian pertama, bagian kedua buku ini akan mengurai keganjilan dunia yang telah diciptakan Homo sapiens dalam milenium terakhir dan jalan yang membawa kita sampai pada persimpangan saat ini. Bagaimana Homo sapiens sampai pada keyakinan pada credo humanis yang mengajarkan bahwa alam semesta berputar dengan manusia sebagai porosnya, dan manusia adalah sumber inti dari segala makna dan otoritas. Apa implikasi sosial dan politik dari credo ini? Bagaimana ia membentuk kehidupan kita sehari-hari, seni kita, dan hasrat kita yang paling rahasia? Buku ketiga dan yang terakhir dari bagian ketiga dan yang terakhir dari buku ini kembali pada abad ke-21 awal. Bagian ketiga dan yang terakhir dari buku ini kembali pada abad ke-21 awal. Berdasarkan pada sebuah pemahaman mendalam tentang umat manusia dan credo humanis, bagian ini menggambarkan keadaan-keadaan sulit kita saat ini dan kemungkinan-kemungkinan masa depan kita. Mengapa upaya-upaya untuk mewujudkan humanisme akan menyebabkan keruntuhannya? Bagaimana pengejaran immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian akan mengguncang sendi-sendi keyakinan kita pada kemanusiaan? Apa tanda-tanda yang menunjukkan katalisme ini? Dan bagaimana ia tercermin pada keputusan-keputusan kita buat dalam kehidupan sehari-hari? Dan jika kemanusiaan benar-benar sedang genting, apa yang mungkin akan terjadi? Bagian ini tidak berisi sekadar pemfilsafatan atau ramalan kosong masa depan, namun bagian ini akan mendedah telepon pintar kita, praktik kencan kita,
dan pasa kerja kita sebagai petunjuk tentang hal-hal yang akan terjadi. Bagi penganut sejati humanis, semua ini mungkin terdengar sangat pesimistis dan mencemaskan. Namun yang terbaik adalah tidak melompat pada kesimpulan-kesimpulan. Sejarah telah menyaksikan naik turunnya banyak agama, imperium dan budaya-budaya. Gejolak-gejolak seperti itu tidak dengan sendirinya buruk. Humanisme telah mendominasi dunia selama 300 tahun, waktu yang tidak terlalu lama. Fir'aun menguasai Mesir selama 3000 tahun, dan Paus mendominasi Eropa selama 1 milenium. Jika Anda memberitahu orang Mesir pada masa Ramses kedua bahwa suatu hari Fir'aun akan hilang, dia mungkin terperanjat. Bagaimana bisa kita hidup tanpa Fir'aun? Siapa yang akan menjamin ketertiban, perdamaian, dan keadilan? Jika Anda beritahu orang abad pertengahan bahwa dalam beberapa abad Tuhan akan mati, mereka pasti ketakutan. Bagaimana bisa kita hidup tanpa Tuhan? Siapa yang akan memberi makna pada kehidupan dan melindungi kita dari kekacauan? Dengan melihat ke belakang, banyak orang berpikir bahwa jatuhnya Fir'aun dan kematian Tuhan adalah perkembangan positif. Mungkin runtuhnya humanisme juga menguntungkan. Orang-orang biasanya takut pada perubahan karena mereka takut tidak tahu. Namun satu hal tunggal yang konstan dalam sejarah adalah bahwa segalanya berubah.